Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna warzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Lajnah mu'allif hadal kitab wa li jami'i masyayikhina illa muntaha sanadihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mubasyaratan bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits sabi. Hadis yang ke-7. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Unsur, tolonglah. Nasara yansur nasran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun. Unsur fi'il amr, tolonglah. Akhaka, saudaramu yang mukmin. Zaliman, baik dalam keadaan dia pelaku kezaliman. Zaliman ini hal. Au mazluman, ataf kezaliman, atau dia menjadi objek dari kezaliman yang dizolimi. An Anasin ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza nansuruhu mazluman. Hadza ini, nansuruhu, kami mengerti makna menolongnya, yakni orang yang dizalimi. Fa kaifa nansuruhu zaliman? Tapi bagaimana kami menolong dia, yaitu orang yang berbuat zalim? Qala Rasul, ta'khudhu fawqa yadayhi. Engkau menarik di atas tangannya. Maksudnya engkau mencegah kezaliman yang dia lakukan dengan tangan, dengan quwwah, dengan kekuatan. At-ta'rifu birawil hadis, pengenalan perawi hadis. Huwa Anas bin Malikun Ibnu Nadr Al-Ansari Al-Ghazraji Abu Hamzah. Dia adalah Anas bin Malik Ibnu Nadr, kakeknya namanya Nadr. Al-Ansari, beliau orang Ansar. Al-Khazraji, dari suku Khazraj. Kunyahnya Abu Hamzah, ayahnya Hamzah. Khadaman Nabiya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Beliau berkhidmat, beliau menjadi pelayannya Rasulullah selama 10 tahun. Dari usia 10 tahun sampai usia 20 tahun, hingga wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa da'alahu bil barakati fil mali wal waladi wa tulil umri. Wa da'a, ini Rasulullah mendoakan lahu baginya,
bagi Anas bin Malik bil barakah, agar diberikan keberkahan dalam hal harta, anak, dan panjangnya umur. Jadi ketika ibunda Anas bin Malik datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa, saya punyanya seorang anak laki-laki, terimalah dia sebagai khadimmu." Diterima oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendoakan, "Barakallahu lahu fil mal wal walad wal umri." Ya Allah, ya Allah berkahi dia dengan harta, dengan keturunan, dan umur yang panjang. Maka beliau ini orang yang paling kaya di antara suku beliau. Kebun kurma beliau panen setahun 2 kali. Yang lain panen setahun sekali, beliau panen 2 kali. Barokah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak beliau banyak, 120-an. 125 atau 124 kalau di kitab Jawahir. Dan semuanya laki-laki, hanya 2 orang yang perempuan. Anak ratusan, jangan tanya berapa istrinya. Jelas tidak 1. Kalau 1 kada sanggup. Ya kalau ya orang tuh turun masin terus, kebanyakan anak, kasihan yang bini. Kemudian umurnya panjang. Umur beliau 103 tahun. Dan beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal dari kalangan sahabat. Ya, ini beliau meninggal nanti tahun 93 Hijriah. Nah, itulah akhir masa sahabat. Habis sahabat, beliau orang yang terakhir. Jadi umurnya panjang berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana min aktsaril ansari malan wa waladan. Jadi berkat doa Nabi tadi, akhirnya jadilah beliau Anas bin Malik min aktsaril ansar, dari orang yang paling banyak dari kalangan Ansor. Apanya yang banyak? Malan. Nah, malan ini tamyiz. Tamyiz itu mansub, tanda mansubnya fathah. Fathatun zahiratun. Kenapa perlu ada tamyiz? Karena kalau kalimatnya fakana min aktsaril ansar itu mubham, belum jelas. Beliau adalah orang yang paling banyak dari orang-orang Ansor. Apa aja yang banyak? Kan tidak jelas. Nah, diperjelas dengan tamyiz, yakni malan, hartanya, wa waladan. Nah, walad itu ataf ke malan, ikut mansub. Wa atwalihim, atwalihim ataf ke min aksari. Jadi atwalihim, paling panjang dari mereka. Apanya yang panjang? Umron, umurnya. Nah, umron di sini tamyiz juga. Wa huwa akhiru man mata minas sahabati bil Basrati. Beliau adalah orang yang terakhir dari kalangan sahabat yang meninggal mata. Beliau meninggal di Basrah, Irak sekarang. Tahun berapa? Sanata 93 Hijriatan. Yaitu tahun 93. Sanata 90 tambah 3 jadi 93 Hijriah. An 30 wa mi'atin sanatan. Dan usia beliau 103 tahun. Panjang. Karena kata Nabi, umru ummati sittin wa sab'ina sanatan. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Nah, ini beliau 103, kan panjang berarti. Abahnya Hanin Sofia itu 43 tahun. Baru beberapa hari yang lalu dapat kabar siswa kami yang lulus tahun kemarin, siswa SMP, berarti umurnya sekitar 16-an tahun, meninggal. Sesak napas, bawa ke Ansari Saleh, karena lawas meninggal. Sekitar sebulan sebelumnya ada 2 siswa kami kecelakaan,
di daerah HKSN. Salah satunya meninggal. Jadi banyak yang meninggal di usia muda. Maka cukuplah itu sebagai nasihat. Kafa bil mauti wa'idhan, di tulisan di cincinnya Sayyidina Umar bin Khattab. Cukup kematian itu sebagai nasihat. Cukup kematian itu sebagai pengingat bahwa dia datang tanpa permisi, dia datang kapanpun sesuai waktu yang ditetapkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ma'anil mufradati, makna kosakata. Unsur akhaka ay al-akhu fil Islam. Tolonglah saudaramu, itu maksudnya adalah saudara engkau dalam Islam. Jadi ini saudara seiman, ukhuwah Islamiyah, bukan nama orang. Jakarta itu ada mantan gubernur ya, yang mencalon lagi, namanya Ahok Basuki Cahaya Purnama namanya. Nah, gelarnya Ahok, mungkin itu panggilan orang Cina ya. Nah, waktu dia mencalon sebagai gubernur, itu para pendukungnya itu mengutip hadis ini. Tolonglah Ahok, pilihlah Ahok, cobloslah Ahok, menangkan Ahok sebagai calon gubernur. Nah, padahal Ahok itu non-muslim, Ahok itu kafir. Nah, berarti salah menggunakan hadis, salah menggunakan dalil. Itu istilahnya al-qaulul haq yuriduhul batil. Kalamnya, qaulnya itu benar karena hadis Nabi, tapi digunakan dengan cara yang salah, dimaksudi dengan cara yang salah. Qaulul haq wa yuriduhul batil. Nah, itu termasuk menyakiti Rasulullah itu, karena menggunakan hadis Nabi untuk membela orang kafir sebagai pemimpin. Padahal Allah menyatakan wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah sekali-kali tidak memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang beriman. Nah, jadi akhak di sini adalah ay al-akhu fil Islam. Hadza nansuruhu mazluman. Kami mengerti maksud dari menolong orang yang dizalimi. Maksudnya apa? Al-muradu an nasra hadzal rajuli al-mazlumi amrun zahirun. Al-murad yang dimaksud bahwasanya menolong orang yang dizalimi itu adalah amrun zahirun, perkara yang zahir, perkara yang jelas. Jelas bagi sahabat gimana menolong orang yang dizalimi. Orang dipukuli, dizalimi, kita tolong supaya tidak lagi dipukuli. Orang dipalak, kita tolong agar tidak dipalak. Orang dibuli, kita tolong agar tidak dibuli, dan seterusnya. Tapi bagaimana cara kami menolong orang yang berbuat zalim? Fa kaifa nansuruhu zaliman? Nabi menjawab, ta'khudhu fawqa yadayhi, ay tamna'uhu bil quwwah minaz zulmi, yaitu tamna'uhu, engkau mencegahnya. Mana ayam na'u, tamna'uhu, fa'ala yaf'alu. Mana ayam na'u, tamna'uhu, engkau mencegahnya bil quwwah, dengan kekuatan, dengan kemampuan dari melakukan kezaliman. In lam yamtani' bil qaul. In lam imtana'a yamtani'u, imtana'a yamtani'u, yumtana' in lam yumtana' bil qaul. Jika dia itu tidak bisa dicegah dengan qaul, ya majhul ya, yumtana' karena setelahnya jar majrur. In lam yumtana' bil qaul. Jadi cegah dia dengan kekuatan kalau dia tidak bisa dicegah dengan ucapan. Jadi kalau dia berbuat zalim, nasihati, larang dengan kata-kata.
Tapi kalau tidak bisa, bil quwwah. Wa dzalika idza kana fi imkanika. Yang sedemikian itu jika memungkinkan bagimu. Karena bisa jadi mencegah dengan tangan itu mudaratnya lebih besar. Kita melarang, ternyata dia meninju kita, memukul kita, menyiksa kita, atau bahkan sampai membunuh kita. Nah itu artinya tidak memungkinkan bagi kita. Nah jadi dalam keadaan seperti itu kita tidak boleh memaksakan diri, ya, yang memungkinkan. Gak bisa sendirian, panggil Pak RT, gitu kan? Gak bisa sendirian, panggil tetangga, panggil orang sekitar. Ya, jadi jangan, kalau kita bukan Superman, jangankan Superman saja bukan. Jangan sok bergaya seperti Superman. Kalau Superman kan enak, dari matanya bisa keluar sinar laser. Tinggal mengangkat tangan kanannya bisa terbang. Tapi itu fiksi, tidak nyata. Al-mabahithul arabiyah, bahasan aspek kebahasaan. Unsur, tolonglah. An-nasru 'indal arabi bi ma'nal i'anah. An-nasru menurut orang Arab maknanya adalah i'anah, menolong. Ada kitab judulnya I'anatul Talibin, kitab yang menolong bagi para talib. Karena dengan adanya kitab itu kita lebih mudah memahami. I'anah itu syarah dari, lupa judulnya, karangan Syekh Zainuddin Malibari. Ada yang ingat nama kitabnya apa? Nah itu disyarah oleh Syekh Zainuddin sendiri. Seingat kami namanya I'anatul Talibin. Ada di rumah kitabnya. Fahuwa min babi tasmiyati syai' bismi ma yu'awwalu ilaihi ala sabilil majazil mursali. Dalam ilmu balaghah ini termasuk min babi tasmiyati syai', termasuk bab menamai sesuatu bismima, dengan nama sesuatu yu'awwalu ilaihi, yang ditakwil padanya, ilaihi ala sabilil majazil mursal, dengan cara menjadikan dengan jalan majaz mursal. Apa itu majaz mursal? Al-majazul mursalu, di catatan kaki, di tahtal khat, di bawah garis, kalimatun, itu adalah kata, ustu'milat, yang digunakan fi ghairi ma'naha, bukan pada makna hakikinya. Kan ada makna hakiki, ada makna majazi. Kita bahas itu di syarah Waraqat. Makna hakiki ada 3, yaitu, masih ingat? Hakikah lughawiyah, hakikah urfiyah, dan hakikah syariah. Nah, sudah kita juga semajaz, beberapa macam majaz di kitab syarah Waraqat. Nah, ini dikenalkan lagi namanya majaz mursal. Makna majaz mursal yakni kalimatun, kata, ustu'milat, yang digunakan fi ghairi makna hal asli, bukan pada makna asalnya. Berarti dia dialihkan dari makna hakiki. Makna asal ya makna hakiki. Li alaqati ghairil mutasyabihah, karena adanya alaqah, kaitan yang tidak mutasyabihah, yang tidak serupa. Kalau nanti kaitannya, alaqahnya itu serupa, namanya tasbih, penyerupaan. Ya, seperti itu. Ya, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nurin. Nah, itu tasbih baligh namanya.
Anta syamsun, engkau bagaikan matahari. Anta syamsun, anta badrun, engkau bagai bulan purnama. Ka'annaka asadun, engkau seolah-olah seperti singa. Nah itu tasbih namanya, majaz tasbih. Ma'a qarinatin mani'atin, disertai adanya qarinah yang mencegah. Jadi dia dialihkan dari makna asli kepada makna majazi, itu disebabkan karena adanya qarinah yang mencegah. Min idaratil ma'nal asli. Mungkin maksudnya min iradatil itu. Min iradatil ma'nal asli, bukan idarah. Kalau idarah itu administrasi. Iradah maksudnya. Min iradatil ma'nal asli, dari yang menjadi maksud makna asli. Jadi dicegah dari maksud makna asli. Jadi iradah. Min iradatil ma'nal asli. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka orang-orang kafir itu menjadikan asabi'ahum. Apa itu asabi? Apa? Apa makna asabi? Apa? Jari-jari. Mahaddul asabi. Apa batas jari? Dari mana sampai mana? Jadi coba tunjukkan antum. Batas ujung jari itu yang mana? Coba pegang masing-masing. Ayo, pegang. Pegang jarinya. Ujung jarinya itu mana? Ujung jari. Kalau ada yang ada tahu ujung jari, pegang fist. Angkat di atas meja. Ya. Terus batas akhir jari itu yang mana? Sambil mana, Mel? Batas akhir jari, pangkal jari. Nah. Banat mana? Nah. Kalau ada yang jarinya sampai menunjuk jari ke sini kan. Panjang benar kan? Wa ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jari-jari mereka di dalam telinga-telinga mereka. Bisa nggak masukkan jari sampai ke pangkal jari ke dalam telinga? Coba kalau bisa tolong praktekkan. Itu ujung jari. Kan tadi asabi. Asabi itu mana batasnya? Dari sini sampai sini kan? Bisa masukkan dari sini ke sini. Nah, jadi korek telinga. Jarinya jadi korek telinga. Kada perlu lagi beli cotton bud. Ya lulu ya. Jadi nggak perlu lagi ke dokter, tinggal dikorek pakai tangan. Nggak perlu lagi cotton bud. Nah, itu mana hakiki. Kalau dimaknai dengan jari, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, itu berarti memasukkan jari dari ujung jari ke pangkal jari ke dalam telinga. Pertanyaannya mungkin tidak? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Nah, karena tidak mungkin, itu namanya qarinatun mani'atun. Qarinah yang mencegah. Karena tidak mungkin memasukkan seluruh jari dari ujung jari sampai ke pangkal jari ke dalam telinga. Maka asabi di sini dialihkan kepada makna majaz. Fal asabi'u utliqat wa uridu atrafuha. Maka asabi disebutkan utliqat wa uridu atrafuha, tapi yang dimaksud adalah ujungnya, ujung jari. Atrafu asabi, atraful asabi, ya ujung-ujung jari. Fahuwa majazun, fahuwa majazu alaqatihil kulliyah, alaqatihi itu harusnya ya. Fahuwa majazu alaqatihil kulliyah, itu majaz kulliyah. Itu ada di warakat majaz kulliyah, sudah kita bahas. Disebut keseluruhan, yakni asabi, tapi maksudnya adalah
sebahagian. Jadi nanti ada yang itlaqul juz'i wa idaratu kulli. Jadi disebutkan lahmul khinzir tapi maksudnya semua. Tapi ada yang disebutkan semua tapi maksudnya adalah sebahagian. Nah, itu namanya majaz. Nah, wa huwa min ajibil fasahatin nabawiyah. Dan ini termasuk ajib, ya, sesuatu yang mengagumkan dari kefasihan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wa wajizil balaghah, dan ringkasnya, ringkas padat balaghah, cara penyampaian Nabi. Unsur bimana i'anah. Naam, zaliman aw mazluman mansubun 'alal hali minal maf'ul. Zaliman itu adalah mansub i'rabnya karena kedudukannya sebagai hal. Minal maf'ul, kan hal itu bisa ke maf'ul, bisa juga ke fa'il. Coba antum ingati lagi di buku 5 jurus tuh. Hal itu kan punya sahibul hal. Nah, sahibul halnya itu bisa fa'il, bisa maf'ul. Iyalah, fis. Ingatlah antum pelajaran itu. Ingat enggak? Ya, alhamdulillah ingat. Mohon kada ingat, jangan bapak ada ingat. Berdusta ngaranya. Ya kalah. Nah, di bahasan hal itu ada hal, ada sahibul hal. Hal itu artinya yang menerangkan keadaan. Nah, yang diterangkan itu namanya sahibul hal. Nah, sahibul halnya itu bisa ke fa'il, bisa juga ke maf'ul. Nah, ini contoh sahibul halnya, maf'ul halnya ya zaliman. Jadi zaliman itu hal, maf'ulnya mana? Pada unsur akhaka zaliman atau mazluman, maf'ul bihnya mana? Kalau belum bisa jawab, belum bisa ikut lomba qiraatul kutub. Nah, kita hendak mengadakan lomba qiraatul kutub nih, MDM. Mana maf'ulnya? Maf'ul bih. Kan di Tazkiratus Sami seorang mu'alim boleh menanya-nanya muridnya kan? Untuk ngecek kepahaman. Malah hindari pertanyaan fahimtum, karena bisa jadi menjadi wasilah kebohongan. Kada paham kepada paham. Fahimtum? Naam, padahal kada paham. Nah, itu bohong. Jadi supaya hindari pertanyaan fahimtum, tanya aja langsung. Mana maf'ul bihnya? Apa? Akhoka. Kalau maf'ul bih berarti i'rabnya apa? Mansub. Apa tanda nasabnya? Apa? Alif. Ya, karena akho itu termasuk isim asmaul khamsah. Asmaul khamsah kalau marfu tandanya apa? Kalau mansub tandanya alif. Kalau majrur tandanya apa? Iya. Nah, itu antum nggak boleh lupa itu. Harus dihafal itu. Kenapa tidak boleh lupa? Karena itu terus dipakai. Seperti belajar matematika itu. Perkalian, pengurangan, pembagian, itu nggak boleh lupa. Lupa, siswa SMP kelas 9 misalkan. Saya belajar pembagian itu kelas 3 SD. Nah, sekarang saya kelas 3 SMP, berarti 6 tahun saya. Berarti wajar saya lupa, Pak. 6 tahun saya belajar, 6 tahun yang lalu. Itu jawaban siswa, misalkan begitu. Iya, itu Anda lupa kalau tidak pernah digunakan. Padahal yang namanya penjumlahan, pengurangan, pembagian itu selalu digunakan. Betul tidak? Setiap pertemuan pelajaran matematika pasti selalu ketemu penjumlahan, pasti ketemu pengurangan, pasti ketemu pembagian. Ya kan? Selalu itu. Jadi sesuatu yang selalu dipakai itu nggak boleh dilupakan.
Sama kaidah-kaidah bahasa Arab, tanda-tanda i'rab, itu kan dipakai terus. Apalagi antum tiap hari. Tiap hari baca kitab, tiap hari dibacakan kitab. Itu oh ini ternyata asmaul khamsah. Oh ini mansub, tandanya alif. Oh ini mudhof akho, K-nya itu mudhof ilaih. Nah itu terus harus jadi kebiasaan antum. Maka harusnya santri itu nggak ada ceritanya santri ngantuk, itu nggak ada. Oh santri pas ngaji nguap itu menunjukkan dia itu tidak sedang berpikir. Karena kalau orang berpikir pasti tidak akan ngantuk. Pikirkan apakah? Ya tadi ketika unsur itu fi'il amr, berarti apa ya maf'ul bihnya? Kalau unsur itu fi'il amr berarti madhi'nya apa ya? Kan banyak tuh pertanyaan. Kalau madhi'nya nasara berarti fi'il mudhari'nya apa ya? Masdarnya apa ya? Fa'ilnya apa ya? Maf'ul bihnya apa ya? Fi'il nahinya apa ya? Nah, kan gitu. Madhi' maklumnya apa ya? Madhi' majhulnya apa ya? Mudhari' maklumnya apa? Mudhari' majhulnya apa? Oh, banyak pertanyaan. Nah, itu. Jadi kada boleh ngantuk. Hilmi Kasilas Al-Banjari. Nah, jadi maf'ul bihnya adalah akhoka. Nah, berarti zaliman ini menjadi hal dari akhoka. Jadi saudaramu itu loh kalau berbuat zalim atau dizalimi, maka tolonglah. Ta'khudhu fawqa yadayhi. Abbara bil fauqiyah. Nabi SAW itu mengungkapkan abbara. Nah, dengar kata abbara. Mikir antum, oh, ini fi'il madhi. Berarti tasrifnya apa ya? Abbara yu'abbiru ta'biran fahuwa mu'abbirun wa dzaka mu'abbarun abbir. Nah, gimana mau ngantuk? Setiap ketemu kata selalu di tasrif. Oh, ini fi'il. Berarti apa ya fa'ilnya? Tuh kan? Gak ada ceritanya ngantuk. Gak ada ceritanya ngelihat keluar gitu. Yang dilihat kitab sambil mikir. Ya kan ya? Abbara bil fauqiyah, Nabi mengungkapkannya dengan fauqiyah, dari kata fauqa, yakni dari pihak yang lebih tinggi. Apa tak? Rehalkah gugur? Karena ngantuk. Oh, saking ngantuknya terpelacong rehal. Isyaratan il akhdhi bil isti'la wal quwwah. Itu sebagai isyarah kepada akhdhi mengambil bil isti'la dengan sesuatu yang lebih tinggi wal quwwah dan orang yang memiliki kekuatan. Artinya ketika kita menegur orang, ya, orang yang berbuat zalim, itu berarti kita harus memiliki kekuatan. Paling tidak kekuatan lisan, kefasihan lisan, kekuatan hati, ketegaran jiwa. Karena resiko dari menegur orang itu macam-macam. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau menasihati orang yang pintar, dia akan memahamimu. Tapi kalau engkau menasihati orang yang bodoh, dia akan mencelamu. Padahal yang disampaikan sama. Tapi kalau orang pintar, dia akan memahami apa yang kita sampaikan. Bahkan mungkin dia mengucap terima kasih atas nasihat kita. Tapi kalau orang bodoh, ya kita nasihati, dia akan mencelamu, dia akan memusuhimu. Jadi ngalih memandang orang bodoh tuh. Atau kekuatan secara fisik. Karena ketika ditegur secara lisan kadakawa, menghajar orang misalkan, kita takut jangan dan sanak kita, kawan kita, jangan dipukuli. Tetapi nyamuk nah berarti antum harus punya kekuatan untuk mencegah kan? Oh, berarti harus sehat, harus kuat. Jangan ditunjul, ting, gugur. Hendak menolong orang, ya seorang ditunjul orang, gugur. Harus punya kuwah. Wa huwa kinayatun 'anil man'i bi ayyi tariqin kana. Dan itu adalah kinayah, perumpamaan dari mencegah, anil man'i, mencegah bi ayyi tariqin kana, dengan jalan yang memungkinkan untuk dilakukan. Ya tadi artinya kita harus kuat kemampuan lisan, kalau itu menasihati, kuat secara fisik, kalau itu melakukan secara fisik, kuat secara fisik ini juga artinya
punya militer yang kuat kalau itu sebuah negara. Karena hanya negara yang punya kekuatan militer sajalah yang bisa menggertak orang yang berbuat zalim. Negara yang memiliki alutsista, ya, alat persenjataan perang yang canggih sajalah yang bisa menegur negara lain yang berbuat zalim. Betul tidak? Indonesia gertak Amerika, kira-kira apa respon Amerika? Apa tanggapan Amerika? Tahu akannya aja. Situ besi pesawat mati, besi kapal perang, ada kau menyasahi kami. Makanya ketika Jokowi ketemu Joe Biden menyampaikan hasil pertemuan Oki, ya, yang isinya mengutuk Israel atas penyerangannya ke Palestina, ada ditanggapinya lah Joe Biden, Presiden Amerika. Pandangan lain Joe Biden. Emang siapa lu Joe Biden? Ada apa-apanya. Tapi kalau orang itu badan besar, ya kan, kumis melintang, duduknya aja sama lawan orang berdiri, ada yang pindah hendak harat, nya duduk nih dikira rendah, imbahnya berdiri, wah tinggi banget sekalinya. Yang pindah hendak harat tadi balik kanan. Jadi harus punya kekuatan. Kalau di antara kekuatan itu adalah pesawat terbang, ya harus punya pesawat terbang. Adalah tank, berarti harus punya tank. Rudal, ya harus punya rudal. Kalau kekuatannya adalah nuklir, berarti harus punya nuklir. Ini kalau kita teruskan dalam bingkai yang lebih luas, yaitu bingkai negara. Kan sama itu. Unsur akhokal zaliman al mazluman. Bukan hanya orang dengan orang. Nah, hari ini kaum muslimin Palestina itu sedang dizalimi, kita tolong. Lalu ada orang-orang yang membantu Israel, padahal dia muslim, ya kita tolong. Gimana menolongnya? Nasihati. Kok Anda malah dukung Yahudi? Gitu kan? Tapi kalau kita nggak punya kekuatan, mana ada di hati akan orang? Makanya kita harus punya kekuatan. Pasukan Islam dulu itu pasukan yang la tughlab. Terkenal itu, seluruh dunia tahu, pasukan yang tidak terkalahkan. Nah, MDM tuh bagus juga itu, setiap lomba menang terus. Jadi akhirnya menjadi madrasah yang la tughlab, tidak terkalahkan. Jadi kalau ada lomba itu, wah, MDM 4 lomba, bah, ada harapan menang kita. Oh, gitu. Mantap itu. Ya, Beb ya. Kalau bisa begitu mantap. Pokoknya kalau ada lomba MDM, yang lain mundur aja dah, mundur. Itu kan kemarin komentarnya di apa? Di kuis apa namanya? Aplikasi kuis. Ya, yang lain mundur, MDM mau lewat. Lain langsung posisi di atas. Nah, itu opini. Penting kalau dalam dunia kemiliteran itu penting. Pokoknya kalau sudah ketemu pasukan Islam, baik mundur aja kita dah, balik kanan. Karena pasti kita yang kalah. Akhirnya nggak jadi perang. Musuh menyerah. Jadi pamer itu penting dalam apa? Dalam perang. Show of force namanya. Sombong itu penting dalam apa? Perang. Abu Dujanah itu sombong, jalannya gagah, membusungkan dada, menegakkan kepala. Jadi kata Rasulullah, itu dalam perang tuh, pas berhadapan dengan musuh. Ini sombong yang disukai oleh Allah, yaitu sombong di hadapan musuh. Kalau bukan di hadapan musuh itu sombong yang tercela. Yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min kibrin. Nah, asyarah wal bayan, penjelasan dan bayan. Wa fihi mayali sababu hadzal hadis wa daliluhu. Sebab urut hadis dan dalilnya. Asani nasrul muslim li akhihi ala kulli halin. Kaifa yakunu wa daliluhu. Menolong seorang muslim, pertolongan seorang muslim pada saudaranya ala kulli halin dalam setiap keadaan, yakni dalam keadaan si muslim saudaranya itu berbuat zalim atau dizalimi. Kaifa yakunu, bagaimana caranya, wa daliluhu, dan dalilnya. Warada sadrul hadisi ala lisani ba'din nasi fi man huwa. Ya, terdapat sadr, inti bahasan hadis pada pembicaraan sebagian manusia
pada siapa? Faman huwa, pada siapa hadis ini ditujukan? Mayursyidu ilaihil hadisu, apa yang ditujukan dari hadis ini? Nah, yang pertama sababu hadzal hadisi wa daliluhu. Warada sababun li hadzal hadisi fi sahihil imamil muslimin an Jabirin radhiyallahu taala anhu. Terdapat penjelasan mengenai sebab hadis ini pada kitab Sahih Jami' karangan Imam Muslim. Sahihil Imami Muslimin. Nah, Muslimin itu badal dari imam. Namanya badal kullun min kullin. Badal keseluruhan. An Jabirin, dari Jabir. Qala, dia berkata, yakni Jabir berkata, iqtatala gulamani, saling berbantah-bantahan, saling ba'adu pandir, ya namanya, bahual, dua orang pemuda. Gulamun minal muhajirin wa gulamun minal ansor. Satu orang pemuda dari muhajirin, satu orang pemuda dari ansor. Fanadal muhajiru awil muhajiruna. Lalu memanggillah seorang muhajirin atau para muhajirin. Ya lil muhajirin, wahai orang-orang muhajirin. Wanadal ansoriyu, lalu memanggil, gantian manggil seorang ansor tadi. Gulamun minal ansor tadi. Atau yang lain, ya lil ansor, wahai orang-orang ansor. Nah, jadi ini akhirnya makin panas suasananya. Hampir berkelahi, padahal sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada pemicunya nanti. Jadi karena saling sahut-sahutan, bahkan saling memanggil satu sama lain untuk minta dukungan, minta bantuan, fakhraja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faqal, lalu Rasulullah keluar, lalu beliau bersabda, ma hadza da'wa ahlil jahiliyah. Apa ini, kata Rasulullah? Ada seruan-seruan orang-orang jahiliyah. Ya, karena asobiyah. Satu memanggil ansor, satu muhajirin. Padahal mereka sudah dipersaudarakan Rasul. Itu enggak boleh itu, Gani. Meletakkan pulpen, ya, penghapus di atas kitab itu udah boleh. Su'ul adab. Jadi kalau anak di anak pulpennya di atas meja, ya, alal maktab, bukan alal kitab. Qalu la ya Rasulullah illa anna gulamaini iqtatala fakasa'a. Tidak wahai Rasulullah, kecuali hanya ada dua orang laki-laki yang saling behual tadi, berkelahi pandir. Ya, sahut menyahut. Fakasa'a. Apa kasa'a? Kasa'ai dorobahu min khalfihi biyadihi au bi qadamihi. Ya, salah satunya itu memukul yang lainnya dari belakang dengan tangannya atau dengan kakinya. Kalau dengan kaki berarti menendang. Ya, salah satunya memukul dengan tangan atau menendang dengan kaki. Dua orang tadi itu. Ahaduhumal akhara, salah seorang dari terhadap salah yang lain. Ya, satu orang terhadap orang yang lain. Ya, salah satunya mukul. Qala, Rasulullah menyatakan fala ba'sa wal yansurir rajulu akhahu zaliman au mazluman. Jadi kata Nabi, wal yansur. Wal yansur itu asalnya wal yansur, lamnya lam amr. Ra-nya itu disukun. Jadi dia majzum. Wa alamatul jazmihi mabniun ala sukun. Jadi wal yansur. Nah, tapi karena iltiqa'u sakinain, ketemunya dua sukun, dikasrahkanlah ra-nya. Jadi wal yansurir rajulu akhahu. Hendaklah seseorang rajul itu menolong saudaranya. Nah, akhahu itu maf'ul bihnya. Zaliman aw mazluman, halnya tadi. In kana zaliman falyanhahu. Jika saudaranya itu berbuat zalim, ya, pelaku kezaliman,
maka cegahlah ia. Fa innahu lahu nasrun, maka sungguhnya ia lahu terhadap saudaranya yang berbuat zalim tadi nasrun, telah memberikan pertolongan. Wa in kana mazluman, dan jika saudaranya tadi itu yang dizalimi, falyansurhu, maka hendaklah dia menolongnya, yakni terangkat dari kezaliman. Nah, itu sababul wurud ya hadal hadis. Ceritanya ada dua orang gulam, dua pemuda Ansor dan Muhajirin saling behual tadi, ya, berkelahi pandir, sampai ada salah satunya memukul yang lain. Nah, gitulah adab Islam. Jadi jangan kena kalau berkelahi, ayo, nah, ayo Zaid, kamu bisa. Nah, ayo Fakih, lawan. Itu namanya bukan unsur akhaka zaliman atau mazluman, provokator namanya itu. Ya, jadi jangan justru tambah manasi keadaan. Nah, nasrul muslimi li akhihi ala kulli halin kaifa yakun wa daliluhu. Pertolongan muslim kepada saudaranya dalam setiap keadaan, gimana caranya dan apa dalilnya? Inna nasral muslimi li akhihi zalimi yakunu biman'ihi iyyahu minaz zulmi. Itu dia. Sesungguhnya pertolongan muslim kepada saudaranya yang berbuat zalim adalah dengan mencegahnya, ya, dia dari melakukan kezaliman. Wa hadza min nasrihi iyyahu ala syaitanil ladzi yawihi. Dan ini adalah cara menolong dia dari gangguan setan yang merayunya. Jadi karena diganggu oleh setan, akhirnya dia berbuat zalim. Wa ala nafsihi, atau karena hawa nafsunya, allati ta'muruhu, yang nafsunya itu memerintahkan kepada dia bisu, untuk berbuat buruk. Wa tudghihi, ya, dan nafsunya itu menyimpangkannya, menyelewengkannya. Waqad jaa fi riwayatin ukhra, sungguh telah datang, telah terdapat pada riwayat yang lain. Ukhra itu mu'annas, sifat dari riwayah, karena riwayah itu mu'annas, jadi dia harus munasib, mu'annas. Kalau akhar itu muzakkar, ukhra mu'annas. Nah, dalam riwayat lain disebutkan afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruhu. Apa pendapatmu? Afara'aita. In kana zaliman, jika ada orang yang berbuat zalim, kaifa ansuruhu, bagaimana saya menolong dia? Qala, Nabi kita berkata, tahjuzuhu au tamna'uhu, itu maknanya sama ya, cegahlah ia. Minaz zulmi, dari berbuat zalim, fa inna dzalika nasruhu. Jadi mencegah dia berbuat zalim itu adalah menolong dia, nasruhu. Fa huwa idza turika ala zulmihi addahu dzalika ila ayyuqtassa binhu faman'uhu lahu min wujubil qisasi nusratun lahu wa i'anatun. Bahwa dan maka dia idza turika, jika ditinggalkan ala zulmihi, atas kezalimannya, maksudnya jika dibiarkan, turika itu dibiarkan, ala zulmihi, atas sikap kezalimannya. Jadi kalau kita cuek, ya, lain urusan unda juga, sarahinya aja. Nah, misalkan ini hendak maksiat kah, hendak zalim kah, urusan ini juga, hisab masing-masing. Ini nggak masuk neraka juga. Yang penting jangan seorang masuk neraka. Nah, padahal ketika dia abai dengan kezaliman yang terjadi di sekelilingnya, itu juga sebab dia mendapat dosa. Masuk neraka juga ini kita. Ya kalau pakai ini harap berkelahi, misalkan di kampung ada orang zalim,
menzalimi orang kampung. Nah, pakai nang harap berkelahi ini urusannya jualan urusan unda. Masing-masing kena hisapnya. Pian mendiamkan tuh nah berdosa. Padahal pian orang harat di kampung tuh harat berkelahi kuat tadi tuh kayak Nabi Musa, ya kan? Nah, kada boleh. Karena idza turika, jika dibiarkan ala zulmi, atas kezaliman yang dia lakukan, addahu dzalika, maka itu akan menghantarkan ila ayyuqtassa minhu. Dia akan dikisas, akan dibalas darinya. Faman'uhu, maka mencegahnya lahu kepada orang berbuat zalim min wujubil qisas. Yaitu adalah adalah sesuatu yang wajib. Balasan nusratun sebagai bentuk pertolongan, lahu wa i'anatun, dan pertolongan. Nusratun tadi kan maknanya i'anah. Jadi intinya kada boleh didiamkan. Ya, termasuk kezaliman negara-negara besar seperti Israel, kalau itu disebut Amerika maksudnya. Ya, Amerika, Inggris, dan orang yang berlindung pada negara besar dan zalim ini seperti Israel itu mesti dihentikan. Maka kita harus punya kekuatan pembanding, kekuatan penyanding. Ya kan? Itulah makanya umat Islam wajib bersatu. Maka kata Pak Ketua kita, Pak Jepri, it is time to be one ummah for world peace. Inilah saatnya menjadi satu umat untuk kedamaian dunia. Karena kalau Islam yang memimpin dunia, insya Allah terwujud kedamaian. Lihat saja, dimanapun kalau Muslim mayoritas itu aman damai. Tapi kalau Muslim minoritas, kita ditindas. Di India kita minoritas, ditindas. Di Cina kita minoritas, ditindas. Di Myanmar kita minoritas, ditindas. Ya kan? Nah, Cina Uighur, Myanmar apa itu? Rohingya. Di India kita minoritas, ditindas. Tapi kalau kita mayoritas, lihat. Di Turki kita mayoritas aman. Di Indonesia kita mayoritas aman. Jadi ketika kita minoritas kita ditindas. Tapi kalau kita mayoritas, insya Allah aman, damai, sentosa. Jadi artinya apa? Kedamaian itu terwujud jika Islam yang memimpin dunia. Maka it's time to be one ummah. Untuk kedamaian dunia. Amman nasrul muslim akhahul mazluma. Adapun pertolongan muslim kepada saudaranya yang dizalimi fi haqqihi aw malihi, pada haknya atau pada hartanya. Haknya itu maksudnya dirinya, ya jiwanya, atau pada hartanya. Fayakunu biman'i zulmi anhu, yaitu dengan mencegah terjadinya kezaliman terhadapnya. Bikulli ma yastati'u minal wasail, dengan setiap apa, bikulli ma, dengan setiap apa, yastati'u, yang dia mampu, minal wasail, dari wasilah atau sarana yang dia bisa lakukan. Kalau bisa dengan menulis, membuat meme, buat meme, menolong saudara kita di Palestina. Kalau bisanya dengan membuat video pendek, buat video pendek. Bisanya dengan membuat tulisan, buat tulisan. Ya kan? Bisanya dengan julid fisabilillah, melawan tentara Israel dengan menjatuhkan mental mereka, lakukan. Jadilah bagian dari julid fisabilillah. Ya, kalau bisa jihad fisabilillah, berangkatlah. Nah, itu wasail yang kita bisa lakukan untuk menolong saudara kita. Wa huwa wajibun 'alal muslimina 'alal kifayah, dan itu hukumnya wajib atas kaum muslimin 'alal kifayah, ya, sesuai atas orang yang kifayah, ahlul kifayah, orang yang memiliki kemampuan.
Nah, berarti kan kita harus menjadi ahlul kifayah, jadi orang yang mampu tadi. Kalau ingin menolongnya lewat tulisan, berarti belajarlah menulis. Kalau menolongnya lewat video, belajarlah mendesain video. Kalau membantunya dengan lisan, dengan ceramah, dengan khutbah, berarti belajarlah jadi khatib. Menolongnya dengan fisik, latihlah fisikmu. Ya kan? Apa itu yang untuk bergantung tuh? Apa? Pull up. Nah, yang pendek-pendek harus sering pull up. Menolong saudaranya, siapa lu? Aku bukan anak kecil paman, aku Sipa. Ya Jak ya, harus sering pull up Jak. Kayak Rahes tuh. Nah, Rahes itu kan lihat pertumbuhannya pesat. 1,5 tahun yang lalu itu kan, sekarang sudah Rahes. Fa in qama bihi ahadun saqata 'anil baqin. Fa in qama, jika sudah ada yang menegakkan bihi, ya, dari mencegah kezaliman tadi, ahadun, satu orang, meskipun hanya satu orang, saqata 'anil baqin, maka telah gugurlah kewajiban bagi yang lain. Tapi yang satu orang ini orang yang memang mampu menghilangkan kezaliman. Jangan sampai ini ada orang berbuat zalim yang datang ke kanakan. Paman, jangan berbuat zalim paman. Siapa kamu, anak kecil? Aku bukan anak kecil paman. Lah itu kecil. Aku Sipa paman. Siapa lu, tendangnya pamannya. Apakah hilang kezalimannya? Belum kan? Berarti yang harus datang itu pakai. Siapa kamu? Wah, aku pakai. Nah, ampun pakai, ampun. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, kezalimannya hilang. Baru gugur kewajiban yang lain, ya kan? Paham Tom? Ya, ini boleh ditanya karena jelas ya. Artinya harus ahlul kifayah tadi yang bisa menghilangkan kezaliman. Kalau Indonesia ngertak Amerika, dijihing-jihingilan Amerika, berarti belum selesai itu kezaliman. Berarti harus ada negara yang kuat, negara adidaya, ya, negara yang perkasa, sebagaimana daulah Islamiyah yang bisa menggentarkan musuh-musuh Allah, termasuk negara-negara adidaya yang hari ini berbuat zalim, Amerika, Inggris, Prancis. Jelas ya? Supaya kezaliman dunia itu hilang, lalu terwujudlah kedamaian dunia. It's time to be one ummah. Nyambung, asal bisa nyambungkan aja. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai mana tadi lah? Ada. Wal maqsudu min nasrihi, yang dimaksud dengan menolongnya adalah daf'ul i'tida anhu, menghilangkan permusuhan terhadapnya. Ya, jadi targetnya itu tercapai. Wal hailulatu bainahu wa baina ilhaqil adzabihi, dan memisahkan, melerai antara yang berbuat zalim dengan yang dizalimi, yang bisa menimbulkan adzab tadi, menyakiti yang lain. Asalis yang ketiga, warada sadrul hadis ala lisani ba'din nasi fiman huwa wa ma ma'nahu inda fi hadzal hadis, dan apa maknanya pada sisinya pada hadis ini. Zakara ba'duhum, sebagian orang mengatakan, anna awwala man qala, bahwasanya awwala man qala, yang awal mengatakan unsur akhaka zaliman au mazluman, huwa Jundab ibnu Anbar ibnu Amrin. Nah, ibni Amrin ibni Tamimin. Jadi yang pertama mengatakan itu sodernya, sumber tadi, sumber hadis. Soder itu mana sumber? Itu adalah Jundab bin Anbar ibni Amrin ibni Tamimin. Wa arada bidzalika,
dia menghendaki dengan ucapannya tadi itu, zahiruhu, zahirnya huwa ma i'tadahu min hamiyatil jahiliyah. Ya, karena dia ingin menghilangkan hamiyah, semangat jahiliyah, la'alama fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti apa yang tadi dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin laisa ba'da bayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayanun. Akan tapi tidaklah setelah penjelasan dari Nabi itu menjadi penjelasan. Walaisa ba'da tafsirihi sallallahu alaihi wasallam tafsirun. Ya, dan bukan pula setelah tafsir dari Rasulullah ada tafsir yang baru. Jadi Allah taala ini maksud dari ini. Ada khilaf tentang, ada yang mengatakan pertama kali unsur akhaka zaliman aw mazluman adalah Jundab tadi. Ya, tapi kalau melihat riwayat ini kan riwayat tidak disebut ya hadisnya. Riwayat Muslim tadi, Sahih Muslim. Ini adalah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muhajirin dan Ansor. Terakhir, ma yursyidu ilaihil hadis. Apa yang ditunjukkan oleh hadis ini? Al-awwal hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ummatihi. Ini muncul terus nih kata ini, ya kan? Selalu semangat Nabi dalam mendidik umatnya. Nabi tidak pernah lelah, ya, selalu bersabar, selalu bersemangat untuk mendidik umatnya, mendidik sahabat-sahabat Nabi. Gitu. Jadi ini ada pelajaran penting bagi para muallim, para guru untuk terus bersabar mendidik santri-santrinya. Ya, menasihati, menegur. Ini mumpung ingat nih ya. Masih Abu Ya dengar antum tuh kalau baca sholawat setelah kunut. Ini dengar ini dan masing-masing coba nanti setelah ini ngecek diri masing-masing. Itu belum munasib gitu antara wassallallahu dengan ujungnya itu. Cek tuh, ya. Ini nggak ditunjuk nih. Buya ingat aja orang-orangnya. Tapi coba setelah ini antum ngecek diri masing-masing. Ya, semua, terutama Banin yang nanti jadi imam sholat subuh. Kalau madi semua. Kalau nya amr semua. Allahumma sholli wa sallim. Nah, itu kan amar semua. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tapi kalau wasallallahu ala sayyidina Muhammadin atau ala sayyidina nabiyil ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Nah, kadang wasallim. Nah, itu tidak munasib. Sana sholla di ujung wasallim. Di sana fi'il madhi di ujung fi'il amr. Nah, itu satu khata'. Yang kedua, khata' kedua kan ditambahi barokah. Nah, kalau barokah ya barokah. Jadi wassallallahu ala sayyidina Muhammadin atau sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Kadang asik wabarik wasallim, wabarik wasallim. Ya kan? Barik itu kan fi'il amr tadi, baraka yubariku, barokatan, barik, fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan, fi'alan, fa'il, barik. Ya kan gitu. Nah, itu coba antum cek masing-masing. Di depan tuh sholat, tapi kok di sini wabarik. Karena wabarik lalu pasangannya wasallim. Hati-hati, sering di situ bagi yang menambahi barik yang enggak ada masalah tapi munasib. Sesuai. Kalau wasalla berarti wa baraka wasallam. Artinya Allah mencurahkan keberkahan dan salamnya kepada Rasulullah, kepada para sahabat gitu. Paham ya? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Boleh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, itu. Ini bagian menolong saudara supaya kada salah.
Ya. Tadi itu hirsun Nabi SAW ala ta'limi matihi. Dan tolong sampaikan kepada angkatan 2 yang mungkin melakukan hal yang sama. Abuya kan agak jarang ketemu mereka, tidak ngajar. Kadang-kadang ngajar mabadi. Itu pun bertim dengan Ustadz Melir. Sisanya nggak ada ngajar angkatan 1, angkatan 2. Nanti ketemunya di tahun kedua. Nah, dengan antum Abuya lebih banyak ketemu mulai dari tahun pertama, tahun kedua. Angkatan 2 mabadi saja, itu pun kadang sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Jadi tolong sampaikan, dibimbing adik-adiknya ya supaya tidak melakukan kesalahan. Supan kita. Ya kemarin ada yang apa? Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbal alamin. Nah, itu tegur itu. Yang tepat adalah Rabbul alamin. Kenapa Rabbul jadi fa'il? Karena la yaghfiru dzunuba itu belum ada fa'ilnya. La yaghfiru dzunuba. Sudah ada maf'ul bihnya, yakni dzunuba. Kalimatnya belum sempurna. Maka setelah adatul istisna yaitu illa, itu menyempurnakan kalimat sebelumnya. Karena belum ada fa'ilnya, berarti Rabb itu sebagai fa'il. Nah, fa'il itu marfu. Tandanya apa? Dhammah. Makanya la yaghfiru dzunuba illa Rabbul alamin. Nah ini yang begini-begini harus perhatian. Apalagi di awal muqaddimah pidato, di awal sudah salah. Andai bisa ditakwil, kita takwil. Alhamdulillahilladzi nawwarta qulubana. Alladzi itu kan untuk orang ketiga, dia. Huwa, ya kan? Isim mausul untuk orang ketiga, mudzakkar lil ghaib. Berarti setelahnya harus munasib fa'ilnya. Kalau nawarta itu fa'ilnya anta. Nah, kalau huwa berarti kalau supaya munasib jadi nawwaro. Karena nawwaro itu fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Dia yang menerangi. Apa yang diterangi? Qulubana, hati kami. Nah, kan gitu. Tapi kalau wa'ala apa? Lanjutnya apa? Gimana? Mukadimahnya antum kemarin. Wassallallahu ala wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Nah, sayyidil anam. Nah, lalu setelah itu Muhammad bin Abdillah. Nah, kalau itu masih bisa ditakwil. Jadi kalau dibaca wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, kalau badal berarti kan Muhammad bin Abdillah, itu badal atas Sayyidil Anam. Tapi kalau antum bacanya Muhammad bin Abdillah, itu juga nggak salah. Kenapa kok antum baca marfu? Karena saya anggap dia adalah khobar mubtada. Apa mubtadanya? Mahdzub. Disembunyikan. Apa mahdzubnya? Huwa. Jadi huwa Muhammad bin Abdillah. Nah, itu masih bisa ditakwil. Paham ya? Nah, gitu kalau itu nggak terlalu fatal salahnya. Karena bisa tadi ada yang mahdzub, yakni mubtada huwa. Nah, jadi Muhammadnya jadi khabar mubtada. Ibnunya jadi badal atas Muhammad. Jadi kalau ada yang menyalahkan, antum bisa menyangkal. Kami tidak sepenuhnya salah karena saya baca Muhammad bin Abdullah karena dia sebagai khabar mubtada. Mana mubtadanya mahdzub? Apa? Takdirhu huwa. Nah, tapi yang asoh, yang kuat itu menjadi badal. Bahwa tapi itu menjadi khabar mubtada juga tidak salah. Boleh. Nah, tapi yang nawarta tadi itu ini aja lah, jadi pelajaran untuk yang lain. Ya. Bahwa harus hati-hati. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab menyebutkan, belajarlah nahwu, pahami nahwu, maka lisanmu akan menjadi lisan yang fasih. Terhindar dari kesalahan. Karena setiap huruf kita itu perhatian. Ini sekali lagi nggak ada ceritanya belajar bahasa Arab ngantuk, itu nggak ada. Baca kitab ngantuk itu nggak ada ceritanya. Karena setiap huruf diperhatikan.
Ya Fikrul, tak akan berpaling darimu. M-nya M besar. Yang kedua, kita percepat nih waktunya sedikit lagi. Al-hatsu ala ta'awuni wa tadamuni fi daf'il madzalim. Dorongan untuk membantu dan menjamin menghilangkan kezaliman. Hifdzan li salamatil mujtama. Dengan sebenar-benarnya penjagaan untuk keselamatan masyarakat. Atsalis yang ketiga, ilqaul mas'uliyati wat tabi'ati ala kulli muslimin yastati'u man ad-darari ala ghairihi idza lam yaf'al. Ilqa mas'uliyah, tanggung jawab, bertemunya tanggung jawab wat tabi'ah ala kulli muslimin atas setiap muslim yang dia itu mampu untuk mencegah adanya mudarat, kerusakan an ghairihi atas yang lain idza lam yaf'al, yang jika dia itu tidak melakukan maka akan timbul mudarat. Arabi yang terakhir, wujubun nasrul muslim akhahul muslimi akhahul muslima zaliman kana au mazluman bima yunasibu kullun minhuma. Wajibnya menolong muslim, ya, seorang muslim menolong saudaranya yang muslim, ya, baik yang melakukan kezaliman atau yang dizalimi, dengan apa yang sesuai masing-masing dari keduanya. Ya, ini menolong bagi yang dizalimi dengan terhindar dari kezaliman, dan menolong terhadap yang berbuat zalim dengan mencegah atau tidak lagi melakukan kezaliman yang dia telah lakukan. As'ilah, PR. Jawab terus ya, kerjakan. Jangan tidak dikerjakan. Nanti dikumpul pas imtihan, pas ujian. Jadi as'ilah dari hadis pertama itu dijawab. Nanti dikumpul. Jadi ngumpulnya tidak per pertemuan, tapi ketika antum ujian dikumpul. Bayyin ma'anil kalimatil atiyah, jelaskan makna dari kata-kata berikut. Akhoka, apa maknanya? Ta'khudhu fawqa yadayhi, apa maknanya? So'alusani, mana'ul majas fi qawli unsur, ya tadi majas mursal. Jawabannya sudah. Ma'i'rab zaliman au mazluman. Nah, i'rabnya apa? Isyrah al-hadisa bi uslubik, jelaskan hadis dengan caramu. Uzkur ma yurshidu ilaihil hadis, sebutkan apa yang ditunjukkan oleh hadis. Ma sababu hadzal hadis wa ma daliluhu, apa sebab urut hadis ini, apa dalilnya. Man alladzi warada ala lisanihi sadru hadzal hadis, yang tadi jendab. Wa ma ma'nahu indahu, dan apa maknanya menurut mereka, yang menurut lisan ba'din nas. Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.